Gila, prajurit Ukraina bunuh 4 rekan sendiri dan wanita sipil. Saat ribuan prajurit Ukraina bersatu untuk menghadapi invasi Rusia di perbatasan, seorang tentara anggota Garda Nasional Ukraina atau NGU justru malah membunuh 4 kawannya sendiri. Tak hanya itu, prajurit ini juga menghabisi nyawa seorang wanita warga sipil di Dnipro. Kamis, dilansir FIFA Militer dari 112 Internasional. Insiden ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Ukraina lewat Telegram. Prajurit itu diketahui bernama Artemy Ryabchuk. Ryabchuk secara membabi buta menyerang 5 orang prajurit di sebuah pabrik pembuatan mesin wilayah selatan Yuzhmash, Dnipro, Ukraina. Dengan menggunakan senapan mesin Kalashnikov, Ryabchuk menembaki 4 orang prajurit dan warga sipil. Akibatnya, 4 prajurit militer Ukraina dan 1 orang wanita warga sipil tewas. Serangan yang dilakukan oleh Ryabchuk juga membuat 5 orang lainnya menderita luka serius dan harus mendapatkan perawatan intensif. Setelah menyerang para prajurit Garda Nasional Ukraina dan warga sipil, Ryabchuk sempat melarikan diri. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui apa motif Ryabchuk melakukan serangan maut yang menghabisi nyawa rekan sendiri dan seorang warga sipil. Seorang tentara anggota Garda Nasional Ukraina menembak penjaga keamanan sebuah pabrik militer karena alasan yang tidak diketahui. Akibatnya 5 orang tewas dan 5 lainnya luka-luka, kata Menteri Dalam Negeri Denis Monastrysky dalam sebuah unggahan di Facebook Kamis 27 Januari 2022. Polisi mengatakan insiden itu terjadi pada Kamis dini hari di pabrik rudal Pivdenmals di pusat kota Dnipro. 4 prajurit dan 1 wanita sipil tewas ditembak seorang tentara yang dipersenjatai dengan senapan serbu AK-47 dan 200 butir amunisi. Polisi telah menahan penembakan itu. Mendagri Monastrysky menyebut tentara itu sebagai Artem Ryabchuk dan mengatakan dia akan memikul tanggung jawab terberat yang diberikan oleh hukum. Yang mengatakan komisi khusus akan dibentuk untuk menyelidiki semua keadaan yang bisa menyebabkan kejahatan itu. Wakil Menteri Dalam Negeri Anton Geraschenko mengatakan penyelidikan akan fokus pada motif penembak. Pertama-tama, pertanyaan apakah prajurit itu menghadapi tekanan psikologis dalam timnya, kata Geraschenko. Penyelidik juga akan melihat bagaimana prajurit itu lulus pemeriksaan medis yang membuatnya memenuhi syarat untuk mengakses senjata. Ukraina dalam kondisi siaga menyusul tekanan Rusia yang menempatkan ribuan tentara di dekat perbatasan mereka, sehingga memicu AS dan sekutu bersiap menjatuhkan sanksi kepada Moskow. Seorang tentara keamanan nasional Ukraina menembak penjaga keamanan di pabrik militer di Ukraina Tengah tanpa alasan yang jelas. Oknum tersebut menewaskan 5 orang dan 5 lainnya luka-luka sebelum melarikan diri, menurut keterangan polisi pada Kamis. Insiden itu terjadi pada Kamis 27 Januari di Dnipro di pabrik rudal di Pivdenmals selama penyerahan senjata kepada para penjaga, kata polisi dalam keterangannya. Polisi mengatakan 4 prajurit dan 1 wanita sipil termasuk di antara para korban. Polisi tengah mencari tentara yang kabur berdasarkan keterangan polisi. Ia memiliki senapan Kalashnikov dan 200 peluru di tangannya. Pertama, investigasi akan menghadapi pertanyaan apa motif melakukan kejahatan yang demikian keji. Pertama, pertanyaan apakah prajurit itu menghadapi tekanan psikologis dalam tim itu akan dipelajari, kata Wakil Menteri Dalam Negeri Ukraina Anton Geraschenko melalui Facebook. Dia mengatakan para penyelidik akan menginvestigasi bagaimana tentara itu, Artem Ryabchuk, lulus dari komisi pemeriksaan medis yang membolehkannya mengakses senjata. Bagaimanapun, ia akan menanggung hukuman paling berat untuk pembunuhan massa. Saat ini yang paling penting adalah menemukan dan menahan Artem Ryabchuk sesegera mungkin, sebelum dia punya waktu untuk melakukan kejahatan baru, kata Geraschenko. Garis depan di wilayah timur Ukraina dipenuhi salju. Sebagian besar senjata barat yang disiagakan di kawasan itu belum dioperasikan. Namun sekelompok penembak runduk ditempatkan di wilayah yang tampak seperti gurun putih pada musim dingin ini. Tentara Ukraina lupa untuk tetap menunduk di parit berkarakter mirip era Perang Dunia I beresiko tertembak di kepala. Konflik di kawasan itu membeku sejak 2014. Ketika itu, sekelompok orang yang dianggap separatis yang didukung Rusia menguasai beberapa wilayah di Donbas. Sedikitnya 13.000 orang telah tewas akibat konflik ini, baik kombatan maupun warga sipil. Sekarang para pemimpin negara barat memperingatkan bahwa sesuatu yang jauh lebih buruk dapat terjadi, yaitu invasi Rusia dalam skala penuh ke Ukraina.
Jika invasi itu benar-benar terjadi, garis perbatasan di kawasan timur akan menjadi tempat yang mudah untuk serang. Kelompok pro-Rusia diyakini akan membuka jalan bagi pasukan invasi. Maria berusaha untuk tidak stres tentang semua prediksi itu. Tentara Ukraina berusia 26 tahun itu gemar berbincang. Dia bersiaga di parit, tangannya menenteng senjata laras panjang Kalashnikov. Dia tampak merawat setiap jengkal kukunya. Maria adalah bagian dari Brigade Infanteri 56 Ukraina. Saya mencoba menghindari politik dan tidak menonton TV. Saya mencoba untuk tidak terlalu khawatir, kata Maria. Tapi kami siap, kami telah menjalani banyak latihan. Saya mengerti bahwa situasinya tidak akan seperti latihan. Ini akan sulit bagi semua orang. Tapi moral kami tinggi dan kami tetap teguh pada pendirian kami, tuturnya. Maria memiliki 2 saudara kandung laki-laki, mereka adalah anggota di Garda Nasional Ukraina. Adik bungsu Maria akan segera menuju ke garis depan konflik. Sebagai penembak tank, di rumah, orang tua Maria yang sudah pensiun merawat putranya yang berusia 4 tahun. Sangat berat untuk meninggalkan putra saya, tapi sejak berusia 6 tahun impian saya adalah bergabung dengan tentara, ujar Maria. Saya tidak berpikir bahwa saya akan berakhir di garis depan, tapi saya tidak pernah menyesal bahwa saya ada di sini. Di dekat Maria, salah satu saudara laki-lakinya memotong kayu dengan kapak. Dingin adalah ancaman yang mereka hadapi terus-menerus di garis depan. Sama seperti kelompok pro-Rusia yang berjarak sekitar 1 km dari mereka. Maria berjalan melalui lorong terowongan ke tempat tinggal sementaranya yang berada jauh dari rumahnya. Tempat tinggal temporer itu berada di bawah tanah. Sebuah gambar anak-anak berwarna cerah menempel di dinding lumpur. Ini berasal dari sekolah yang berbeda. Sebagai ucapan terima kasih, ini membantu untuk meningkatkan moral kami, ucapnya. Perang yang dihadapi Maria adalah tentang masa depan tanah airnya. Tapi mungkin ada jauh lebih banyak yang dipertaruhkan selain nasib Ukraina. Rusia sedang menarik garis pertempuran dalam perang dingin yang baru. Yang dipermasalahkan sekarang adalah bentuk masa depan NATO dan tataran keamanan yang mapan di Eropa.